الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji
puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini, pada Jumat ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghirup udara yang bersih ini, udara yang seperti ini, sehingga kita bisa melaksanakan kaki untuk melaksanakan kewajiban kita melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Baitur Rahman, rumah Allah yang mulia ini. Semoga dengan ibadah ini menjadikan iman kita lebih meningkat, lebih berkualitas lagi dengan apa yang kita lakukan selama ini. Alhamdulillah hadirin rahimakumullah. Insyaallah dua hari lagi tahun 1445 Hijriah akan segera kita tinggalkan, dan tahun 1446 Hijriah sebagai tahun baru Hijriah, insyaallah kita akan hadapi 2 hari lagi. Yang penting bagi kita bagaimana kita mengevaluasi kembali ibadah-ibadah yang telah kita lakukan atau amaliyah yang telah kita lakukan selama setahun yang lalu. Bagaimana amaliyah kita yang kita lakukan? Apakah kita sudah melakukan dengan baik, dengan bagus, dengan benar, sehingga Allah menerima semua apa yang kita lakukan itu? Itu yang kita harapkan. Kemudian di tahun berikutnya kita bagaimana meningkatkan kualitas ibadah kita yang sudah pernah kita lakukan ini. Jangan sampai kita mundur lagi atau mungkin sama dengan tahun yang sudah itu. Itu masih dikatakan merugi kita kalau itu masih sama, apalagi mundur. Kemudian juga kita mengevaluasi bagaimana perbuatan kita, kekurangan kita, kekhilafan kita, kesalahan kita, atau dosa yang pernah kita lakukan selama setahun yang lalu itu. Mudah-mudahan kita sedikit melakukan kesalahan itu, dan mudah-mudahan sama sekali tidak. Itu yang diharapkan. Apalagi nanti di tahun berikutnya ini kita berusaha untuk mengecilkan perbuatan-perbuatan dosa itu, atau bahkan tidak melakukan sama sekali, sehingga itulah yang dikatakan orang yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan iman dan takwanya tadi. Itu yang diharapkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita mumpung masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita betul-betul bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita tidak memanfaatkan waktu itu. Sungguh kita merugi. Di dalam kitab Tambihul Mawfir, Nabi Isa pernah bersabda, dunia ini ada 3 hari, yakni hari kemarin yang telah berlalu, dan tidak ada sesuatu yang dapat engkau lakukan dalam hari ini. Kemudian yang kedua, hari besok.
engkau tidak mengetahui apakah engkau dapat menemukannya atau tidak. Insyaallah bagi kita yang beriman kepada Allah dan taat kepadanya, insyaallah kita akan menemukan hari itu nanti ketika kita berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya bagi orang yang tidak beriman, artinya kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan menemukan hari itu adanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, hari sekarang yang sedang kita hadapi ini. Maka gunakanlah dengan sebaik mungkin hari itu. Jangan sampai kita melalaikannya. Sungguh kita merugi. Kemudian lanjut, Nabi Isa alaihissalam mengatakan dunia ini ada 3 jam, yakni jam yang telah lewat, jam yang engkau tidak mengetahui apakah engkau akan menemukannya atau tidak. Kemudian jam yang sekarang, yang sedang engkau hadapi, maka engkau pada hakikatnya tidak memiliki kecuali 1 jam itu saja. Kematian selalu mengancam dari jam yang satu ke jam yang berikutnya. Kemudian lanjut, Nabi Isa alaihissalam bersabda, dunia ini hanya 3 nafas, yaitu nafas yang telah berlalu dan engkau telah mengerjakan apa dengan nafasmu itu. Kemudian nafas yang tidak engkau ketahui apakah engkau akan dapat menemukannya atau tidak. Dan yang terakhir, nafas yang sekarang yang sedang engkau hirup. Engkau tidak memiliki kecuali sebuah nafas saja, bukan 1 hari dan bukan pula 1 jam. Maka bersegeralah engkau dalam nafas yang satu itu menuju taat patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebelum engkau kehilangan nafas, dan bersegeralah engkau bertaubat kepada Allah sebelum maut menjemput nyawamu. Karena mungkin engkau mati dalam nafas yang kedua. Amal yang lebih utama adalah memelihara waktu pada nafasmu itu. Karena barang siapa yang menyia-nyiakan waktunya, berarti telah menyia-nyiakan umurnya. Ini jalan dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, "Iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa ghinaka qabla fakarik, wa farabaka qabla sughrik, wa sihataka qabla sakamik, wa hayataka qabla mautik." Gunakanlah kesempatanmu, 5 kesempatanmu sebelum datang 5 kesempitanmu, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa singgahmu sebelum
datang masa sempit, masa longgarmu. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Dan masa tuamu sebelum datang masa matimu. Dua sabda ini menunjukkan bahwa kita harus betul-betul memanfaatkan waktu semasa kita hidup itu. Jangan sampai menyia-nyiakan. Ini sabda Rasulullah, sabda Nabi Isa alaihissalam. Pernah terjadi dalam suatu hikayat, Umar radhiyallahu anhu suatu ketika beliau melihat anaknya sedang menangis terseduh-seduh ketika pulang dari mengaji. Wahai anakku, kenapa engkau menangis? Aku diolok-olok oleh teman-teman ngajiku. Sambil ketawa-ketawa mereka menghitung tembelan bajuku, ada 4 tembelan. Sebagai orang tua yang sangat sayang kepada anak, beliau membesarkan hati anaknya. Wahai anakku, dulu ayah pernah memakai baju dengan 14 tembelan. Diolok-olok oleh teman, dijelek-jelekan oleh teman. Ayah tidak pernah menghiraukannya. Ayah membiarkannya. Tapi namanya seorang anak tetap saja menangis dengan manjanya. Menangis terseduh-seduh. Tidak sampai hati Umar melihatnya. Lalu Umar mengambil secari kertas kemudian menulis untuk ditujukan kepada bendahara gaji negara. Dengan isinya, tolong dipinjamkan kepada untukku uang sebesar 4 dirham. Katakanlah 4 dirham itu 400 ribu lah, ya. 4 dirham. Nanti potong saja gajiku kalau sudah tanggal 1. Apa jawaban bendahara tadi itu? Ditulis kembali lagi oleh bendahara. Wahai Tuan Umar, Khalifah Allah, apakah Tuan sudah bisa menjamin bahwa umur Tuan bisa sampai pada akhir bulan ini? Membaca surat itu, Umar menangis. Tidak jadi mengundurkan niatnya untuk meminjam uang negara. Ini begitu sopannya pemimpin negara mengajukan permohonan kepada bendahara gaji negara. Coba lihat bagaimana sekarang. Bagaimana pemerintah sekarang. Bagaimana pemimpin sekarang. Bagaimana bendahara gaji sekarang. Mereka dengan mudah memanfaatkan. Tapi Umar tidak. Beliau justru menangis tidak jadi meminjam uang tadi. Lalu diberitahukan kepada anaknya, wahai anakku, pergilah engkau mengaji bersama temanmu. Ayah tidak berani mengambil resiko. Pergilah dengan sabar, dengan memakai baju itu saja. Luar biasa, 2 pemimpin besar. Pemimpin negara khalifah dengan sopan mengajukan surat untuk bendahara gaji negara. Sopan sekali
tapi mengundurkan lagi niatnya untuk meminjam gaji negara tadi, uang negara tadi, karena takut usianya tidak sampai di akhir bulan. Nah, ini Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, kisah ini menunjukkan ya, bagaimana kita mengambil pelajaran betul-betul terhadap kejadian. Semoga kita bisa mengikutinya dengan baik, benar, seperti apa yang dilakukan oleh para khalifah, para pemimpin terdahulu. Jangan sampai seperti ini dengan mudah merampas negaranya. Demikian, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbana atina min azwajina wa dhurriyyatina ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي علمنا أن دين الإسلام يدعو إلى تطهير القلوب من أخلاقها الخبيثات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة من آمن به وأسلم وهاد من كفر به وأرغم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كنوز الخيرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى في السر والعلن وحافظوا على أنفسكم في جميع الحالات في حضور الجماعات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فثنى بملائكته وأيها بالمؤمنين من عباده على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا آمنة مطمئنة فسائر البلدان المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وصالح الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله